Perjalanan saya kali ini adalah Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi di ujung pesisir utara Sulawesi yang memiliki kekayaan laut melimpah dan panorama alam yang selalu memikat. Manado yang juga merupakan sekretariat CTI atau Coral Triangle Initiative seringkali dijadikan tempat berlangsungnya pertemuan-pertemuan internasional maupun domestik tentang kelautan dunia, khususnya konservasi dan perubahan iklim. Pada konferensi internasional terumbu karang berkelanjutan yang diselenggarakan di Manado pada 13 hingga 15 Desember 2024, Indonesia sebagai pemilik terumbu karang seluas 65.000 km persegi memaparkan program ekonomi biru dalam kerangka kawasan konservasi perairan atau KKP. Program ini mencakup konservasi dan pemanfaatan terumbu karang secara berkelanjutan. Hal ini seperti yang disampaikan Profesor Indro Yono Susilo, Ketua Panitia International Conference on Sustainable Coral Reef. Jadi program pendanaan biru ini saya kira suatu terobosan yang luar biasa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan mitra-mitra pendanaan luar negeri. Saya beri contoh beberapa saja yang program yang sudah berjalan, misalnya masalah Samurai Bond. Kemudian juga ada program yang namanya Laut Sejahtera atau Lautra, itu namanya bahasa Inggrisnya Ocean for Prosperity. Itu kerjasama dengan Bank Dunia. Yang sekarang sedang disusun juga adalah masalah yang namanya pendanaan Coral Bond. Jadi kita Indonesia menjual sahamnya saham terumbu karang. Selamatkanlah terumbu karang Indonesia. Nah, dunia akan membeli itu karena ini bagian dari komitmen dunia untuk menyelamatkan terumbu karang di dunia. Selain itu, Rahmat Mulyanda, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, beserta Tony Wagei selaku Direktur Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia atau ICCTF di bawah Bappenas, membahas tentang mobilisasi dana untuk inisiatif ekonomi biru di Indonesia. Berbicara terumbu karang yang memegang peranan penting bagi keseimbangan ekosistem laut, saya memang pernah beberapa kali diajak rekan-rekan ICCTF melihat kondisi terumbu karang secara langsung, khususnya di perairan Sulawesi. Seperti diketahui, ekosistem laut yang penting di wilayah tropis selain terumbu karang adalah mangrove dan lamun. Ketiga ekosistem ini yang membentuk ekosistem pesisir tropis. Mangrove ini kalau difoto tuh estetik banget. Tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya mangrove itu memiliki fungsi penting bagi dunia, seluruh dunia, karena ini menjadi paru-paru dunia yang menyerap karbon. Penasaran nggak sih seperti apa sebenarnya prosesnya? Nanti kita kulik bersama ya. Kali ini Pak Tony dari ICCTF mengajak saya menuju ke Desa Bahoy di wilayah Likupang, Minahasa Utara. Pak Tony, terkait konservasi sebenarnya kan tak lepas ya dari laut, mangrove tempat kita sekarang berada, lamun dan juga terumbu karang yang paling orang incar kalau misalnya diving. Pengelolaannya seperti apa, Pak? Jadi mudah-mudahan Mbak Minanti udah punya kesempatan menikmati keindahan bawah laut ya. Nah, dari berbagai tempat yang ada, nah itu merupakan modal yang kita sebut dengan modal alam. Nah, tadi dari ekosistem yang disebutkan tadi, di laut tuh yang terkenal yang paling diincar orang di tropis adalah mulai dari mangrove, lamun, terumbu karang. Untuk mangrove kita punya luas terbesar di dunia. Terbesar di dunia, sekitar 3,3 juta hektar. Seluruh Indonesia.
Lamun, nah ini ada data yang berbeda, tapi taruhlah sekitar 1,8 juta hektar. Itu padang lamun ya. Itu data yang terakhir dari KKP. Kalau terumbu karang di depannya itu ada sekitar 2,5 juta hektar. Jadi dengan angka-angka yang fantastis, yang jutaan hektar ini, pertanyaannya kan dimanfaatkan untuk apa? Pertama tentunya untuk kelestarian dari lingkungan itu sendiri. Tapi juga yang penting adalah masyarakat, manusianya deh. Jadi selain ikan, karang, dan lain-lain itu mendapatkan penghidupan, manusianya juga harus ada. Nah, disinilah letak sebenarnya keseimbangan antara pemanfaatan lingkungan dan pengembangan ekonomi. Perannya ICCTF di sini adalah untuk menyusun suatu strategi pendanaan agar supaya MPA yang baru dibentuk ini bisa berkelanjutan dari segi pendanaannya. Tentunya pengelolaan, teknis dan sebagainya ada, tapi pendanaan itu penting. Nah, disinilah letak peran ICCTF menyusun apa yang dinamakan dengan Blue Finance atau pendanaan biru. MPA yang sudah ditetapkan itu merupakan salah satu MPA yang terbesar, ada 650.000 hektar, dengan tujuan utama adalah konservasi dari ikan-ikan pelagis. Ikan-ikan ini yang kemudian dijadikan sebagai komoditas untuk perekonomian ya. Tapi sebelum itu mereka kan harus dilindungi nih, agar supaya daerah pemijahannya, tempat bertelurnya baik, tempat dia nursery bisa mencari makan dengan baik, tersedia. Nah, itulah tujuannya daerah MPA itu ditetapkan atau dibentuk. Inilah kawasan ekowisata mangrove Desa Bahoy. Desa yang dahulunya kurang memperhatikan lingkungan pesisir dengan menebang mangrove, namun kini menjadi masyarakat yang sangat peduli laut. Hal ini disampaikan Maxila Hading yang kerap disapa Pak Max saat saya menemuinya di kawasan hutan mangrove. Nah, itu langsung saya rasakan ketika kita bekerja di satu perusahaan itu dan kerja kita itu membabat mangrove. Nah, setelah selesai kerja di situ, kita kembali ke jadi nelayan lagi. Nah, dampak dari kegiatan itu mengakibatkan kita mencari ikan itu udah jauh, Mbak. Udah jauh. Jadi kita itu mencari ikan, kalau kemarin itu cuma di depan kampung, sekarang kita harus berjuang mendayung perahu kita itu ke Pulau Bangka sama Pulau Talise. Nah, dari situlah muncul semangat saya sendiri untuk melakukan kegiatan ini. Berkegiatan di terumbu karang, melindungi satu tempat itu dijadikan daerah perlindungan laut. Nah, termasuk di dalamnya mangrove. Nah, akhirnya itu yang menumbuhkan saya untuk berpikir ke depan, mengembalikan alam yang sudah rusak kemarin, karena saya ini seorang nelayan. Jika lingkungan itu rusak, termasuk terumbu karang, padang lamun, sama mangrove itu rusak, maka mengancam akan perekonomian masyarakat nelayan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.